materi pertama. Mulainya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan kronologi Quran di chart belt kepada pemateri pertama. Dipersilahkan Sinta Nur Latifah. Baik, terima kasih moderator. Teman-teman, pembahasan awal dalam bab 7 mengenai kronologi Al-Quran ini, yaitu tentang pandangan Islam tradisional mengenai penanggalan. Terdapat 3 pembahasan pokok, yakni penurunan ayat-ayat Al-Quran dalam bacaan-bacaan pendek, kemudian penggolongan surah-surah dalam Al-Quran berdasarkan waktu dan tempat turun ayat, dan dasar utama untuk menanggali turunnya ayat Al-Quran. Para cendekiawan Muslim meyakini diturunkan dalam bacaan-bacaan pendek. Kemudian, mereka juga berasumsi bagian besar bacaan dalam sebuah surah diturunkan pada waktu yang hampir bersamaan. Oleh karena hal tersebut, surah-surah dalam Al-Quran digolongkan menjadi 2 golongan, yakni surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah-surah yang diturunkan di kota Madinah setelah peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Namun ternyata di samping itu juga terdapat kasus di mana beberapa ayat digolongkan berbeda dengan bagian lain dalam suatu surah. Misalnya dalam surah Al-Muzammil. Dalam edisi Mesir, keterangan surah Al-Muzammil berbunyi sebagai berikut. Surah Al-Muzammil, Mekah, kecuali ayat 10, 11, dan 20 Madinah. Jumlah ayatnya 20, diwahyukan sesudah surah Al-Kalam. Tersebut merupakan bagian dari upaya penyusunan sebuah surah menurut urutan yang sama dengan waktu pewahyuan. Menurut pandangan para cendekiawan Muslim, dasar utama untuk menanggali turunnya ayat Al-Quran adalah hadis dan pernyataan para pengkaji Al-Quran kemudian. Hadis yang dimaksudkan adalah hadis yang mengandung keterangan bahwa suatu ayat diwahyukan berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu. Misalnya hadis mengenai seorang buta bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum yang mendekati Nabi Muhammad SAW ketika sedang berbicara dengan tokoh-tokoh Quraisy. Hadis tersebut menjadi asbabun nuzul atau sebab-sebab pewahyuan dari surah Abasa ayat 1-10. Sehingga bisa dikatakan bahwa peristiwa dalam hadis tersebut merupakan dasar utama untuk menanggali turunnya surah Abasa ayat 1-10. Namun, tidak semua ayat dalam Al-Quran diketahui asbabun nuzul atau sebab-sebab pewahyuannya. Ada pula peristiwa asbabun nuzul yang tidak diketahui tanggal tepatnya. Meski demikian, cara tradisional yang dilakukan oleh para cendekiawan Muslim dalam membubuhi tanggal pada ayat Al-Quran tetap menjadi dasar bagi semua karya di masa mendatang. Sejauh cara penanggalan itu konsisten dan tidak memberikan gambaran kasar mengenai kronologi Quran. Kemudian, setiap usaha modern untuk mendapatkan dasar dalam menentukan tanggal secara keseluruhan harus cocok dengan pandangan tradisional meskipun ada 1 atau 2 hal yang bertentangan. Refleksi. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa meskipun surah-surah dalam Al-Quran secara umum digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu surah Makkiyah dan surah Madaniyah, namun tetap terdapat kasus di mana beberapa ayat digolongkan berbeda dengan bagian lain dalam surah tersebut. Misalnya dalam surah Al-Muzammil, di mana sebagian besar ayatnya diturunkan di Mekah, kecuali ayat 10,
11 dan 20 yang diturunkan di Madinah. Kemudian kita juga dapat mengetahui bahwa asbabun nuzul memegang peranan yang sangat penting dalam proses menurunnya ayat-ayat Al-Quran. Sehingga muslim yang pada awalnya tidak terlalu memperhatikan asbabun nuzul bisa menjadi lebih tertarik untuk turut mempelajarinya dan mendapat berbagai pelajaran berharga dari kisah-kisah di dalamnya. Meskipun tidak semua ayat dalam Al-Quran diketahui asbabun nuzul atau sebab-sebab pewahyuannya, kemudian ada pula peristiwa asbabun nuzul yang tidak diketahui tanggal tepatnya, namun cara tradisional yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim dalam membubuhi tanggal pada ayat Al-Quran tersebut tetap bisa menjadi dasar bagi semua karya di masa mendatang. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sinta Latifah. Sekarang lanjut ke materi kedua, teori tentang penanggalan, yaitu saya sendiri. Karya Theodor Noldek, The Scholar, diterbitkan pertama kali pada tahun 1860. Noldek mengikuti tradisi Islam dengan mengakui pembagian surah yang terutama diwahyukan di Mekah dan di Madinah. Noldek membagi surah Mekah menjadi 3 periode. Yang pertama, surah periode Mekah pertama kebanyakan pendek, ayat-ayatnya juga pendek, dan bahasanya berirama dan penuh dengan kiasan. Yang kedua, surah periode Mekah kedua ada transisi dari antusiasme luhur periode pertama ke ketenangan yang lebih besar dari periode ketiga. Dan yang ketiga, dalam periode Mekah ketiga, ciri-ciri lain dari periode kedua makin intensif. Apakah kalian tahu, did you know, surah periode Madinah tidak menunjukkan lebih banyak perubahan gaya daripada perubahan pokok. Sebagai pendekatan pertama ke urutan sejarah Quran, susunan Noldek bermanfaat, namun kriteria gaya memegang peran terlalu besar di dalamnya. Kelemahan utama skema Noldek adalah bahwa dia sebagian besar membahas surah sebagai satuan yang menyimpang secara radikal. Susunan Noldek, sistem pemberian tanggalnya didasarkan atas ciri bacaan terpisah sebagai wahyu asli, konfirmatori, deklamatori, narratif, deskriptif, atau legislatif. Upaya yang paling rinci sejauh ini untuk menemukan satuan wahyu yang asli dalam Al-Quran dan untuk menetapkan tanggalnya adalah yang dilakukan Bell dalam translation-nya yang diterbitkan pada tahun 1937 dan 1939. Bell mulai dengan pandangannya yang secara umum diterima oleh para cendekiawan muslim bahwa satuan asli dari wahyu adalah bacaan yang pendek. Baik, lanjut kepada materi ketiga, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materinya. Kemudian yang selanjutnya adalah urutan gagasan sebagai pedoman untuk kronologi. Menurut para cendekiawan muslim yang menganggap bahwa Al-Quran itu sebagai firman Allah yang kekal, sejauh Allah itu kekal dan abadi, maka pikirannya atau firmannya tidak bisa berubah. Ada pula bahwa Al-Quran sebagai sesuatu yang ditunjukkan kepada manusia, maka tidak ada yang tidak konsisten dengan mengakui adanya perubahan dalam tekanan sesuai kebutuhan pendengarnya yang asli pada setiap saat dan sesuai apa yang mereka dapat terima dan pahami. Kemudian pembahasan para cendekiawan Eropa dengan asumsi mengenai misi Nabi Muhammad SAW, ya ini bertujuan untuk menyatakan keesaan Allah dan untuk menyerang penyembah berhala. Berikut adalah contoh-contoh pemikiran-pemikiran para cendekiawan Eropa. Yang pertama adalah, menurut Jaman Hubert Grime, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pembaru sosialis yang memakai agama untuk menjalankan pembaruannya. Jadi menurut pendapat Jaman Hubert Grime, Nabi Muhammad itu melakukan pembaruan sosial atas dasar namakan agama gitu. Tapi tujuannya adalah sosialistik, walaupun bukan seperti itu ya. Kemudian pendapat itu dikecam oleh atau dibantah ya di Cesnok Hubronje yang mengajukan argumentasi bahwa Nabi Muhammad SAW bukan saja seorang pemimpin agama, tetapi juga bahwa motivasi yang terus mendorongnya adalah pemikiran tentang hari kiamat dan kebingisannya.
Yang setuju dengan pendapat ini adalah dan juga itu Tor Andre. Jadi kalau menurut Cesnok Noguronja itu nggak setuju ya sama pendapatnya Jerman Hubert Geim yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu melakukan pembaruan sosialistik gitu. Tapi kalau kata Cesnok Noguronja, Nabi Muhammad itu melakukan itu motivasinya untuk pemikiran tentang hari kiamat dan kebengisan gitu. Nabi Muhammad itu melakukan atau menyiapkan kebenaran itu untuk hari sesudah inilah. Kemudian menurut Richard Bell yang mengemukakan bahwa wahyu yang paling awal menyuruhkan agar manusia mengakui kemurahan Tuhan semesta alam atau kasih sayangnya dan menunjukkan rasa terima kasih kepadanya. Walaupun Richard Bell mengakui bahwa gagasan hari kiamat memang ada sejak awalnya, tapi dia bertahan penggambaran kebengisan neraka baru muncul kemudian. Dia lebih condong ke ini ya, maksudnya ke kalau tentang akhirat itu baru muncul kemudiannya gitu. Awalnya mah disuruh, kalau menurut Richard Bell, Nabi Muhammad itu tujuannya untuk menyatakan keesaan Allah dan serta kemurahan Tuhan serta bagaimana berterima kasih kepadanya gitu. Kemudian selanjutnya adalah teori kronologi Quran, Theodor Noldek dan Richard Bell. Dan yang dianggap awal oleh Noldek dan Bell diketahui sebagai berikut adalah hal-hal yang menonjol. Satu, atau Allah Maha Kuasa dan baik serta berniat baik pada manusia. Semua yang terbaik dalam hidup manusia adalah karena Allah dan karena hidup itu sendiri. Dua, Allah akan menghakimi manusia pada hari kiamat dan menempatkan mereka di surga atau neraka menurut perbuatan mereka dalam hidup ini. Tiga, manusia harus mengakui ketergantungannya kepada Allah dan berterima kasih kepadanya dan menyembahnya. Empat, pengakuan manusia mengenai ketergantungannya kepada Allah harus juga tidak dinyatakan dengan setiap penyertaan, tidak menimbun sebagai orang kikir, melainkan bermurah hati terhadap mereka yang membutuhkannya. Dan adalah Nabi Muhammad SAW mendapatkan panggilan istimewa untuk menyampaikan pengetahuan tentang kebenaran kepada semua orang di sekitarnya. Mungkin sekian dari paparan saya ya. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh materi saya. Terima kasih. Nah, pada ayat 3 ini terdapat pertolongan ada yang sesuai orang-orang nakal menyembah Tuhan kembali atau syirik atau babar. Nah, frase ini dulu pada orang-orang di Jawa Eropa itu mengumumkan kata berasumsi bahwa Tuhan yang ada di sana itu adalah berhala. Kemudian itu menjelaskan dengan penjelasan yang sederhana. Yang pertama itu dalam bahasa Arab kata Allah seperti sama ada di dalam bahasa Yunani, yaitu Theos, kenyataan. Atau Tuhan yang bisa disembah di tempat suci tertentu, maksudnya adalah Tuhan di antara banyak Tuhan. Jadi sebagai Tuhan atau dalam arti lain adalah Tuhan dalam arti monoteisme, di mana monoteisme itu percaya atas Tuhan lahnya. Nah, yang paling murni. Jadi meskipun beberapa orang ada berpikir tentang Allah sebagai Tuhan dari Ka'bah dalam arti monoteistik ya. Tadi lebih banyak tentang hal-hal itu, tapi orang-orang Muslim sendiri bahwa yang dimaksud adalah Tuhan sumber wahyu bagi Nabi Muhammad yang disembah itu. Nah, bahwa adanya bukti dalam Al-Quran di antara orang Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW ada banyak
satu Tuhan besar Allah Agung itu Allah. Bacaan yang menggambarkan pandangan demikian adalah terdapat di dalam surat Al-Ankabut ayat 61, 63 dan 65. Jadi yang disebutlah ya bahwa agama yang monoteis itu Tuhan kan Tuhan yang diartikan itu adalah monoteis itu satu bersifat monoteistik. Nah ini itu maksudnya adalah dari berhala dari sesamahan orang-orang waktu zaman Nabi Muhammad itu banyak Tuhan yang berhala tapi sebenarnya mereka meyakini bahwa ada dewa agung gitu yang diyakini itu bahwa di antara Tuhan yang lalu gitu di antara itu Allah yang maksud di situ adalah Allah untuk memandangkan kebingungan untuk menjelaskan kebingungan dari para cendekiawan Eropa itu. Kemudian berdasarkan selanjutnya itu berdasarkan periode mana. Nah, beliau menyatakan bahwa ada beberapa zaman yang baru muncul setelah umat Islam. Beberapa zaman itu ialah seperti Tobat, Miro, terus Kokaro, terus absolusi, Dewan, Pasad, Polisi, yang menyatakan makna Allah dan Rasul. Terus kemudian naik itu karena kata Rasulullah kafir ini baru muncul setelah para umat Islam itu berhijrah ke Madinah gitu. Nah, karena hijrah itu membawa muslim makin dekat berhubungan namun jelas orang tidak sedia dengan Al-Quran sebagai wahyu dan mereka dengan umat Islam jadi makanya muncullah jadi usul-usulan untuk mendengarkan kafir adalah orang yang tidak mengimani Allah dan Rasulnya. Jadi dasar itu baru muncul salah di mana itu dimana setelah yang kemudian itu kritik terhadap kronologi perayaan Jezebel. Jadi itu yang saya mengatakan itu titik sufi asli yang berbasis di Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa susunan dari Al-Quran sepenuhnya berdasarkan dari petunjuk Nabi Muhammad yang dibimbing langsung oleh malaikat Jibril. Nah itu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi Muhammad, katakanlah ayat ini adalah ini karena kesialan. Dalam ayat ini dasar Quran mengatakan bahwa tidak seorang pun dari sahabat atau khalifah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, bahkan Ali bin Abi Thalib yang ikut campur dalam penyiaran Al-Quran, semuanya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad. Surat Al-Quran yang dibaca oleh Abu Bakar bahwa adalah sebatas mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang tercatat di beberapa kitab dan di berbagai lainnya. Nah, kemudian diberikan dalam satu kitab. Nah, begitulah dengan Al-Quran di masa Utsman. Itu tidak melalui apa yang tercatat dan tertata dalam kitab. Kalau usaha tersebut tetap mengikuti uraian dan susunan Al-Quran dan berdasarkan oleh Rasulullah. Jadi para ulama lain membantah terhadap pernyataan Israel yang mengatakan bahwa susunan kronologi Al-Quran ini ada suatu tangan yang dapat susul gitu, jadi nggak dibikin sama mereka. Jadi ada beberapa hal yang memang dilakukan oleh karena Muhammad yang dibantah gitu oleh para ulama itu dari sekarang terhadap kronologi teori kronologi Al-Quran yang dikatakan oleh Jezebel. Mungkin dari saya
sejarah barangkali dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya di sebelah. Bagaimana para kawan-kawan bila tidak ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya, saya akan tutup. Di akhir kemudian laboratorium satu bulan lagi ini siapa tahu ada arahan gitu. Baik, siap-siap. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak dari Pop Jojo. Saya pamit diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa di apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah studi Quran dan hadis Barat dengan judul nama-nama pesan yang diwahyukan. Kami terdiri dari anggotanya yaitu Gita Nurayan Sabila, kemudian Firza Saidah, dan Muhammad Syukurahim, lalu ada Sofi Nurul Fadilah. Ini saya bertugas sebagai moderator dan teman-teman yang lainnya bertugas sebagai pembaca materi. Materi pertama baik, pemateri pertama yaitu Saudara Firza. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kelompok 8 ini membahas tentang nama-nama pesan yang diwahyukan. Pada bab 8 ini kami bahas mengenai penggunaan kata-kata tertentu gitu dalam Al-Quran. Kata apa sih kata tertentu itu? Nah, yang pertama ada kata ayat atau disebut dengan tanda, atau ayat masani gitu yang sering diulang. Dan ada pun istilah-istilah yang akan menjadi pembahasan, bahkan menjadi tafsiran. Itu ada 4 pembahasannya, ada tanda
Kata ayat yang biasa diartikan sebagai tanda itu dalam berbagai arti ada 4 penggunaan atau penerapannya dari tanda tersebut. Nah, yang pertama itu ada gejala alamiah, yaitu tanda kekuasaan dan kemurahan Allah, kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan seorang utusan Allah dan upaya memastikan kebenaran pesan yang disampaikan. Yang ketiga ada tanda yang diucapkan oleh utusan. Yang keempat ada tanda yang merupakan bagian dari Al-Quran. Berikutnya ada kejadian yang banyak dikutip dalam Al-Quran. Di antaranya ada penciptaan langit dan bumi, penciptaan atas terjadinya manusia, perubahan malam dan siang, bersinar matahari, bulan dan bintang, dan lain-lain. Selanjutnya ada kejadian yang jarang dikutip dalam Al-Quran ya. Pertama ada bayang-bayang, guntur, kilat, besi, api, dan lain sebagainya. Nah, tanda di sini juga ada maksudnya gitu. Dengan tanda ini kita dapat menyerukan sebagai ajakan untuk menyembah Allah, bahkan dipakai untuk sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda lain yang sering disebut adalah bahwa Allah menentukan asal suatu makhluk dan kemudian memperbaikinya. Kata tanda juga diterapkan kepada kejadian atau objek yang berkaitan dengan utusan Allah. Nah, ada nih kejadian yang berkaitan dengan tanda, yaitu dalam kisah Nabi Fir'aun. Pada saat itu, perubahan tongkat menjadi ular yang disusul dengan serangan wabah. Karena dikatakan dalam Al-Quran bahwa tanda yang diperlihatkan Allah lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Ini merupakan termasuk kejadian bukti bahwa tanda-tanda Allah itu ada. Selanjutnya ada banyak ayat yang berbicara juga nih tentang tanda. Apabila tanda-tanda Allah telah diucapkan, maka iman orang-orang yang percaya menjadi lebih meningkat. Yang kedua ada cerita tentang hukuman atau al-masani. Cerita penghukuman itu adalah bahan yang sudah tertentu yang ada dalam Al-Quran. Ada beberapa juga nih cerita yang mengenai penghukuman tersebut. Di antaranya yang pertama cerita orang-orang hijrah, orang-orang Sabanu, dan lain-lain. Nah, cerita Arad ini orang-orang yang berpengaruh gitu ya pada zaman itu tuh membangun tempat-tempat tinggi, dan kejadian ini juga banyak kontroversinya. Tetapi tergantung dengan penyusunan bacaan yang terdapat dalam Quran surat 26 ayat 128. Jadi yang kedua itu orang-orang Al-Hijr ini suku dan tempatnya orang-orang Al-Hijr juga nggak pernah pasti gitu dikaitkan dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat 15 ayat 81 itu pun satu-satunya ayat yang menyebutkan tentang yang berkaitan dengan orang-orang Al-Hijr. Kemudian ada orang-orang Madian. Informasi tentang mereka, tentang orang-orang Madian itu hampir gak ada yang pasti gitu. Adapun satu-satunya dari mereka itu ada tentang Syu'aib yang dikirim ke mereka sebagai utusan. Tetapi orang-orang Madian ini menuruti yang diperintahkan, maka dari itu mereka dihancurkan dengan gempa bumi. Karena mereka percaya dengan apa yang diperintahkan oleh Syu'aib. Selanjutnya orang-orang dari Ar-Ras. Mereka ini disebut dalam daftar orang yang tidak percaya, bahkan dihancurkan gitu. Ras itu kata yang berarti baik, tetapi tempat atau tidak bisa diidentifikasi. Juga disebut sebagai tempat gitu ya, tapi memang tidak bisa diidentifikasi. Selanjutnya ada Sabah, Nuh, dan lain-lain. Mungkin cukup materi dari saya. Mungkin di moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari saudari Saidah. Kemudian dilanjutkan yaitu saudari Gita Nurain. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu nama-nama pesan yang diwahyukan itu biasa disebut dengan Quran. Nah, di mana buku
di buku Richard Bell ini, definisi Quran ini mempunyai beberapa makna. Yang pertama, bahwa Quran itu biasa disebut kata benda verbal dari qira'a yang kemudian menyiratkan perbuatan membaca bersuara dan diduga dengan menghafal. Dan yang kedua, kata Quran mengandung arti satu bacaan tunggal yang dibaca bersuara. Next. Nah, bisa disimpulkan awalnya ya, bahwa Quran ini merupakan kitab yang mengandung makna kumpulan yang telah diwahyukan oleh Allah dan diturunkan dengannya, yang tidak mungkin dihasilkan dengan cara lain, yang mana Quran ini harus diucapkan oleh sang utusan dan harus didengarkan dengan Quran ini tidak diturunkan semuanya sekaligus, melainkan dalam bagian-bagian terpisah. Banyak kebesaran dinyatakan tentangnya seperti yang mulia, berkuasa, agung, dan jelas. Nah, dalam hal ini Richard Bell bacaan yang terdapat dalam Quran yang menghasilkan atau mengajukan sebuah hipotesis tentang apa yang disebut dengan masa Quran. Kategori ayat yang tergolong dari masa awal yang mana, yang masa akhir yang mana. Nah, dalam buku Richard Bell juga, beliau menganggap bahwa masa Quran itu dimulai sekitar waktu sama dengan atau ibadah resmi, dan sedikitnya sesudah Nabi Muhammad mendapatkan pengikut ini. Kemudian waktu yang menandai hal itu merupakan waktu menandai orientasi baru dalam kegiatan keagamaannya. Dan dengan waktu inilah, bukan dengan awal misinya, bacaan-bacaan yang secara tradisi dianggap awal dari Quran. Richard Bell membahas apa sih ayat-ayat yang tergolong dalam masa awal itu. Seperti ayat yang merupakan perintah untuk mengucapkan atau membacakan Al-Quran, perintah untuk bangkit atau memperingatkan, terus jaminan dalam mengucapkan. Bisa disimpulkan bahwa ayat masa awal ini itu bukan merupakan ayat penghakiman yang datang diikuti dengan pahala atau hukuman dalam kehidupan mendatang. Kemudian Richard Bell juga berpendapat bahwa Quran itu ditutup dengan pasti atau masa akhirnya itu dengan sekitar waktu pertempuran Perang Badar ya, yang mana kita flashback sedikit bahwa Perang Badar yang dilakukan oleh Muslim itu kan akhirnya mendapat kemenangan, dan ini juga yang seperti dikaitkan oleh Richard Bell bahwa frase terakhir mengacu kepada hari Perang Badar, dengan demikian dikaitkan dengan kemenangan. Pertempuran ini yang terjadi pada bulan Ramadan dan mungkin harus dianggap sebagai pengucapan syukur. Dari semuanya itu bisa disimpulkan bahwa hipotesis Richard Bell ini didasarkan atas penyelidikan yang cermat terhadap Quran sampai rinciannya yang sangat kecil dan berisi banyak amatan yang sangat tajam. Ada beberapa pokok kekuatan dalam pandangan Richard Bell juga yang pertama, pasti ada gerakan dari penggunaan umum Al-Quran dalam bacaan awal ke penggunaan eksklusif Alkitab dalam bacaan akhir. Yang kedua, banyak dukungan bisa diberikan kepada isyarat adanya perubahan bertahap dalam makna Al-Quran. Yang ketiga, pasti ada bacaan yang berbicara tentang Quran diturunkan secara keseluruhan dan mustahil bahwa arti aslinya adalah Quran diturunkan ke langit paling bawah. Dan yang keempat, bahwa bacaan-bacaan yang aslinya terpisah-pisah dikelompokkan bersama dalam beberapa penyesuaian. Di sisi lain, hipotesis Richard Bell ini adalah kelebihan dan pasti juga ada kelemahannya ya. Kelemahan utama hipotesis Richard Bell ini juga
beliau membuat pembedaan yang tajam dan teliti dalam membedakan masa Quran yang awal dengan akhir itu, tapi tanpa menunjukkan dengan tepat apa yang menjadi perbedaannya itu. Dan salah satu kesulitan dalam memahami posisinya beliau ini karena beliau menstatementkan ayat yang masa awal itu masih bersifat tentatif atau masih adanya perubahan dan belum pasti. Mungkin bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kita lanjut ke pemateri selanjutnya, pemateri terakhir yaitu baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai nama-nama pesan yang diwahyukan. Setelah tadi ada tanda-tanda, kemudian ada yang kedua itu ada masani, al-masani, yang ketiga ada Al-Quran, ada yang keempat ini adalah ada kitab. Baik, jadi mengenai materi kitab ini, penggunaan kata Quran jarang dipakai dalam bacaan-bacaan terakhir. Sebaliknya yang sering diacu adalah kitab atau Alkitab, dan tersirat bahwa ini masih dalam proses diwahyukan. Perbedaan antara kitab dan Quran atau pengucapan juga mengisyaratkan bahwa wahyu ditulis tak lama sesudah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekali bahwa pada mulanya tidak ada upaya untuk menuliskan pesan-pesan yang diwahyukan, dan menulis baru menjadi peraturan sesudah hijrah ke Madinah. Meskipun andai kata pesan-pesannya dituliskan, pada waktu itu yang disebut tulisan tidak lebih dari jembatan keledai untuk membantu ingatan. Kata Quran mungkin juga mengandung arti satu bacaan tunggal yang dibaca bersuara, seperti dalam Quran surat 10 ayat 61 dan dalam Quran surat 13 ayat 30 gitu. Kemudian arti khusus yang disebutkan harus dibedakan dari arti lain kata kitab. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 71, artinya dalam kaitannya dengan hari kiamat mungkin berarti catatan tentang perbuatan orang, jelas mengisyaratkan kepada pendengar jadi catatan yang ada di antara kalangan Mekah. Jadi setiap orang diberi kitab di tangan kanan atau kirinya sesuai dengan apakah catatannya menunjukkan kredit atau debit. Ini maksudnya atau tafsirannya ya. Selanjutnya, istilah kitab lebih cocok dipakai di Madinah ketika wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW mencakup imbauan, desakan, dan peraturan yang tidak begitu cocok untuk diucapkan di dalam ibadah umum. Kemudian pada orang Muslim juga memang belajar lebih banyak mengenai isi kitab yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Nah, setelah kitab tadi ada nama-nama lain yang dijadikan nama-nama pesan yang diwahyukan. Nah, kata-kata tertentu lain juga dipakai dalam Quran untuk apa yang diwahyukan. Kata-kata ini menekankan aspek yang berbeda dengan pesannya, tapi begitu penting seperti istilah yang dibahas. Ada 3 nama yang dijadikan nama-nama pesan dalam yang diwahyukan itu. Pertama, tanzil. Sebentar. Yang pertama adalah tanzil. Kata tanzil adalah kata benda verbal dari nazala, atau yang artinya adalah menurunkan, dan dengan demikian berarti penurunan. Patut dicatat bahwa frase tanzil Alkitab muncul dalam permulaan surah 32, 39, 40, 45, dan 46. Namun permulaan surah pada surah yang ke-46, sebuah tanzil yang pengasih atau sebuah kitab, dan kata tanzil itu mungkin berarti apa yang diturunkan atau pesan yang diwahyukan. Kata keduanya itu adalah zikro atau tazkirah. Kata-kata benda ini berasal dari kata kerja zakaro yang artinya mengingat, menyebut, yang mana dalam pola kedua zakaro mempunyai arti mengingatkan atau menegur. Dalam beberapa bacaan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengingatkan atau menegur orang. Dan dalam Quran surat 88 ayat 21 dia sendiri disebut penegur atau muzakir. Yang ketiga adalah kata furqan. Kata furqan yang muncul 7 kali dalam Al-Quran rupanya berasal dari bahasa Aromi Yahudi yaitu purkan, atau lebih mungkin lagi dari bahasa Suriah purkana. Dengan artinya yaitu keselamatan. Akar bahasa Arab falaqo sebagian besar berkaitan dengan wahyu, dan untuk alasan ini sering dianggap sebagai nama alternatif untuk Al-Quran.
Pemunculan kata ini bisa digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah Furqan sebagai sesuatu yang diberikan kepada Musa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 53. Ketika kami memberikan kitab dan Furqan kepada Musa, kami memberikan kepada Musa dan Harun. Kemudian penggolongan yang kedua adalah Furqan dijanjikan kepada orang-orang muslim sebelum perang Badar, yaitu pada Al-Quran surat 8 ayat 29. Yang ketiga, Furqan diturunkan kepada Nabi Muhammad pada hari Badar. Dan yang keempat, acuan lain mengenai penurunan Furqan kepada Nabi Muhammad. Dia telah menurunkan bagimu kitab dengan kebenaran, memastikan apa yang mendahulunya, dan dia menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai bimbingan bagi orang-orang. Dan dia barulah menurunkan kata Furqan. Pemunculan kata ini rupanya untuk masuk dalam wahyu yang bisa ditentukan tanggalnya tidak lama sebelum dan sesudah pertemuan Badar. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Bisa-bisanya. Baik, terima kasih Saudara Nur Yasin di dulu ya sebentar. Mungkin ada lagi nggak yang bertanya? Silakan. Kelompok satu nih, kelompok teori kronologi Quran tidur politik dan berapa gimana kalau misalnya kriteria beliau untuk para semua kronologi Al-Quran secara dasar aja ya. Soalnya kan itu kan dua teori yang ditemukan bagaimana kalau misalnya untuk dibahas secara kami bagaimana teori kriteria yang untuk para kronologi Al-Quran secara dasar aja. Yang tadi. Siap, terima kasih. Kemudian sementara ditampung dulu. Kemudian untuk teman-teman mungkin bisa bertanya juga kepada kelompok 8. Terima kasih. Belum bisa diterima pertanyaan. Gimana kalau di luar dari kampus ambil buku panduan skripsi? Itu gue tanya kelompok apa?
bukan ya, di kelompok 8. Ya, bentar. Silakan. Ini di nama lain yang ada kata yang mana tetapi tidak begitu penting seperti istilah yang sudah dibahas. Seperti yang begitu penting istilah ini. Bisa dilihat di nama-nama lain Quran bahwasanya tapi tidak begitu penting istilah yang sudah dibahas. Apa yang tidak begitu penting, apakah nama-nama lain Quran yang lainnya itu, ataukah ada istilah lainnya juga yang tidak penting juga untuk dibahas gitu? Itu pertanyaan dari saya. Alasan dari kelompok 8 gitu, ataupun alasan ilmiah terserah. Oke, terima kasih. Berarti pertanyaan adalah alasan kenapa nama-nama yang sudah dibahas itu tidak begitu penting untuk dibahas lagi. Kami simpan dulu jawabannya. Untuk yang lainnya, kalau nanya cuma satu, tidak bisa yang lain. Terima kasih. Izin ini ya, izin menjawab tadi pertanyaan Fauzan, Saudara Fauzan tadi mengenai apa kriterianya seperti apa namanya menanggalkan surah gitu turunnya. Kalau dicontoh dalam buku Richard Beldi ya, dalam halaman 96 gitu. Ronald itu menggambarkan bahwa surah periode Mekah pertama kebanyakan pendek ya kalau menurut dia. Ayat-ayatnya juga pendek dan bahasannya berirama dan penuh dengan kiasan. Kelompok sumpah sering terdapat pada awal bacaan. Surah pada periode ini menurut urutan Oldek adalah surah 96, surah ke-9, ke-4, 111, 106, 108, 104, 107, 102, 105, sejarah gitu. Walaupun mungkin untuk mengetahui objektivitasnya bisa diragukan karena kan kalau kita tidak melihat sesuatu yang dengan objek yang kita ingin tahu objektivitas saja gitu, menurut saya mah tidak bisa objektif lah gitu. Itu tadi contohnya ya, contohnya seperti itulah kurang lebih mungkin. Bagaimana Ananda, sudah selesai yang barusan? Oke, izin menjawab kelompok pertanyaan Teh Fauzan ya untuk kelompok 8 tadi. Kebetulan itu materi saya ya yang tadi saya presentasikan. Jadi mengenai kalimat atau bahasa yang ada dalam nama-nama pesan yang diwahyukan di bagian nama-nama lain ya. Bentar, lupa. Ya, di bagian nama-nama lain ada kalimat di mana bahasan tersebut tidak penting untuk dibahas dibandingkan pesan-pesan sebelumnya. Mungkin ini setelah dibaca-baca dalam materinya tidak ada istilah yang istilah yang menyatakan gitu bahwa apa sih yang dimaksud dengan ketidakpentingan ini gitu. Jadi menurut saya gitu ya. Menurut observasi yang saya baca, kalimat tersebut itu adalah bagian dari kalimat yang sedikit rancu gitu, karena kan bisa kita ketahui pada aslinya buku Richard Bell ini itu sebetulnya bahasa Inggris ya,
yang aslinya itu, cuman diterjemahkan mungkin jadi bahasa Indonesia. Jadi memang bahasanya ada beberapa yang seperti sedikit rancu seperti itu mungkin. Nah, tapi kenapa bisa disambungkan dengan ketidakpentingan ini tuh karena yang bahasan nama-nama itu yang terdiri dari Tanzil, Zikr, dan Furqan ini masih bisa dihitung jari ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Qur'annya gitu. Maksudnya masih bisa dijabarkan lah pada Quran surat berapa saja, dalam ayat apa saja gitu. Sedangkan kalau misalnya materi-materi sebelumnya seperti nama-nama pesan yang diberikan yang tanda-tanda, kemudian Al-Masani, kemudian apa sih tadi tuh yang kita tuh Al-Qur'an ya. Nah, Al-Qur'an kemudian kitab. Nah, yang keempat ini tuh banyak sekali seperti asbabun nuzulnya gitu. Maksud dari wahyu pesan-pesan nama-nama pesan yang diwahyukan dari kata Quran, kitab, Al-Masani dan satu lagi tadi apa? Tanda-tanda itu banyak asbabun nuzulnya dan banyak penjelasan latar belakangnya gitu. Sedangkan yang dalam kalimat Furqan, Tanzil, Zikr itu bukan tidak banyak ya, mungkin diistilahkan dengan nama-nama lain gitu. Berarti ada yang lebih bukan ada yang lebih apa ya? Ada yang lebih bukan urgent, gimana ya? Ada yang lebih penting gitu pada dasarnya yaitu kalimat Quran, tanda-tanda Quran, Al-Masani dan kitab. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mungkin boleh ditambahkan oleh yang lain yang lebih mengetahui, silakan. Terima kasih, Fauzan dan teman-teman. Baik. Mohon maaf, Pak moderatornya lagi ini kesusahan mic-nya. Halo. Kecil. Iya, Ujang Pak kasih. moderator nggak ada suaranya. Pertanyaan penanggalan ya surah periode Mekah itu apa aja gitu. Jadi surah pada periode ini menurut urutan Noldik adalah 96, 74, 111, 106, 108, 104, 107, 102, 105, 92, 90, 94, 93, 97, 86, 91, 80, 68, 87, 95, 103, 85, 73, 101, 99, 82, 81, 53, 84, 100, 79, 77, 78, 88, 89, 75, 83, 65, 91, 52, 56, 70, 55, 112, 109, 113, 114. Jadi memang banyak pengelompokannya. Dalam periode Mekah kedua itu ditransisikan dari
dari antusiasme luhur periode pertama ke ketenangan yang lebih besar dari periode ketiga. Pengajaran pertama ke fundamental dan dijelaskan dengan banyak sekali lukisan dari alam dan sejarah. Ada juga mengenai hal-hal seperti ini. Kalau gitu bagaimana moderator kelompok 7? Apakah disudahkan sampai saat ini saja? Sampai sini saja bahasa dari kepada teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih, dan kepada pemateri juga terima kasih atas maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Udah ditutup recordnya. Halo, halo. ya